serta adik-adik yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Ria di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan itu yang kakak harapkan. Lihat kanan, lihat kiri, ayah dan bunda siap mendampingi. Semua bahagia, semua siap dengar cerita. Ayah dan bunda serta adik-adik yang ada di rumah sudah tahu dong kalau Kak Ria sudah membawa marahkas. Itu tandanya Dongeng Siput hadir untuk membawakan cerita kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Ria akan read aloud atau membaca nyaring dari buku Datang Lagi Ya, karya Erna Fitrini dan Dewi Tri Kusuma. Dan ayah dan bunda di rumah, dalam buku ini Kak Ria akan mengenalkan kepada adik-adik kata ondel-ondel dan juga perasaan bersedih. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak ya. Gugun diajak ayah menonton pawai ondel-ondel. Gugun baru pertama kali melihat ondel-ondel. Gugun ingin tahu isi ondel-ondel. Gugun akhirnya masuk ke dalam ondel-ondel dan Gugun melihat dunia ondel-ondel. Gugun melihat 3 anak ondel-ondel berwajah sedih. Gugun bertanya alasan mereka bersedih. Rupanya sarung mereka diterbangkan angin. Anak ondel-ondel sedih, tidak dapat memanjat pohon untuk mengambil sarung. Gugun punya akal untuk menolong mereka. Hore, berhasil! Anak ondel-ondel mengajak Gugun bermain lempar sarung bersama. Tiba-tiba terdengar suara ayah memanggil Gugun. Gugun berpamitan karena harus segera menemui ayah.
Gugun berjanji akan bermain kembali ke dunia ondel-ondel. Itulah kisah dari buku Datang Lagi Ya. Adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah ada yang tahu yang dimaksud dengan ondel-ondel? Kalau sudah tahu, tuliskan di kolom komentar ya. Bagi yang belum tahu, Karya akan menjelaskan apa itu ondel-ondel berdasarkan buku Datang Lagi Ya. Jadi, ondel-ondel adalah boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Dan biasanya dimainkan oleh seorang pria dewasa. Ondel-ondel merupakan kesenian masyarakat Betawi, Jakarta. Biasanya saat dilakukan pesta rakyat, seperti merayakan ulang tahun kota Jakarta, ondel-ondel melakukan pawai di jalan raya. Baik, itu mengenai ondel-ondel. Nah, untuk ayah dan bunda, tadi di awal Kak Ria sudah menyampaikan bahwa dari buku ini Kak Ria akan mengenalkan kosakata ondel-ondel dan juga perasaan sedih. Bagi ayah dan bunda yang menyimak cerita dari awal hingga akhir, kira-kira strategi auditory verbal terapi apa yang digunakan oleh Kak Ria selama membaca buku? Ada yang tahu? Kalau misalnya tahu, boleh tulis ya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mengaplikasikan strategi auditory verbal terapi ketika membaca buku bersama anak di rumah. Dalam kosakata yang dikenalkan oleh Kak Ria, yaitu perasaan, tadi kita sudah belajar kosakata perasaan sedih. Nah, sekarang Kak Ria akan merekomendasikan untuk ayah dan bunda di rumah menggunakan media buku untuk mengenalkan perasaan kepada anak-anak di rumah. Ini adalah buku-buku yang dimiliki oleh Rumah Siput Indonesia yang bisa digunakan oleh ayah dan bunda di rumah. Baik, ayah dan bunda serta adik-adik di rumah, kita sudah membaca cerita dan juga sudah belajar mengenai strategi auditory verbal terapi. Sekian dari Kak Ria dan juga Dongeng Siput. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tunggu ya di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Dadah!